Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ada yang sakit? Ada. Ada siapa? Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk hari ini saya akan mengajak kalian lanjutan dari materi sebelumnya. Kira-kira materi sebelumnya yaitu tentang apa? Tentang pembuatan dokumen menggunakan Microsoft Word. Terus kalian sudah bisa menggunakan Excel, yaitu untuk membuat sebuah database. Nah, hari ini untuk kelanjutannya saya akan memberikan bagaimana sih kalian nanti mengintegrasikan tentang aplikasi Word ke Excel, Excel ke PowerPoint dan sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Nah, untuk mempermudah pembuatan sebuah dokumen agar mempercepat, mempersingkat, lebih efektif. Untuk sebelumnya saya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya absensi dulu ya. Yang pertama Aditya Saputra, Aini Wijayati, Dawita Naifa, terus Debbie Maulida, Dika Andrea, Vivelia Ambarwati, Inayah, Irgi Ahmad Faresi, Julia Rizka, Melindatul Hasanah, Muhammad Faiz Amin, Muhammad Ilman Mundofin, Nur Husna Rahmania, Putri Humairah, terus Resti, mana Resti? Rizkiana, Sylvia, Ulfa Puspitasari, Urwatul Musko. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Muhammad Rafi. Oh ya, maaf, Muhammad Rafi. Sudah lengkap semua ya. Terima kasih. Hari ini saya lanjutkan kemarin tentang margin atau Excel. Nah, motivasi hari ini apa? Coba dibaca ini. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Jika kopi dan gula takarannya pas, siapa yang dapat ujian? Jawabannya kopi bukan gula. Terus Semua semua orang orang bakal berkata, kopinya sedap, kopinya matang. Bukan gulanya sedap atau gulanya yang matang. Belajarlah dengan ikhlas seperti gula dan secangkir kopi yang larut tak terlihat, tapi sangat bermakna. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang. Namun, bila kita membuat kesalahan, akan dibesar-besarkan. Mari belajar ikhlas seperti gula. Lalu seperti gula, tetap semangat, memuji dan menyambar kebaikan. Karena kebaikan memang bukan untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Suatu saat mereka akan paham siapa yang sebenarnya memberi rasa. paham ya motivasi hari ini ya. Jadi kalian, saya harapkan kalian belajar dengan ikhlas, tanpa peduli masa depan kalian seperti apa. Teruslah belajar, nanti suatu saat akan pasti berguna sampai di akhirat. Itu motivasi hari ini dari saya untuk kalian. Jadi tetaplah belajar, seberapa mampu kalian. Yang penting kalian tetap berusaha belajar seperti kopi.
Kopi. Kenapa kopi? Karena saya sukanya kok kopi. Ya, saya lanjut ya. Nah, ada yang tahu ini dokumen apa? Sertifikat. Yang sebelahnya apa kopi? Kelihatan? Surat keterangan lulus. Nah, apa hubungannya Pak? Ini kan kalian buatnya pakai apa? Kira-kira? Microsoft Word. Nah, ini juga kan bisa pakai Microsoft Word? Bisa. Nah, misalkan ini, jika kalian dijadikan panitia seminar, misalkan di sini akan mengadakan seminar, ya, terus kalian ditugaskan untuk membuat sebuah sertifikat. Ada narasumbernya, ada pesertanya. Kalau kalian membuat sertifikat itu cuma satu, misalkan disuruh pesertanya 100 atau lebih, dalam satu hari atau mungkin 1 jam setelah acara selesai kalian menyebarkan, bagaimana caranya agar efektif membuatnya? Kalau kalian membuat satu-satu, apakah gitu caranya? Nah, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kalian membuat sebuah dokumen seperti sertifikat tadi yang berisi nama, terus keterangannya sebagai peserta, agar cepat terselesaikan dalam mungkin 1 jam selesai, seminar itu selesai, nggak usah nunggu, sudah langsung diberikan. Nah, itu tujuannya integrasi antar aplikasi. Jadi hubungannya data di Excel akan disalurkan ke dokumen, intinya yaitu dokumen pakai Word. Paham ya? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum. Lanjut. Silakan dibaca. Siapa? Raffi. Tujuan pembelajarannya dengan memahami materi integrasi antar aplikasi perkantoran, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah integrasi antar aplikasi perkantoran dengan fasilitas file sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Melalui kerja peserta didik mampu membuat karya hasil integrasi aplikasi perkantoran menggunakan fasilitas file dengan kreatif dan baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu apa? Kalian memahami integrasi itu apa sih? Menghubungkan antara aplikasi. Jadi kalian aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel dihubungkan. Mungkin pakai PowerPoint dan Word dihubungkan, Excel dihubungkan ke PowerPoint. Itu integrasi artinya, menghubungkan antar aplikasi perkantoran. Contohnya dari perkantoran yaitu apa? Word, Excel, PowerPoint. Nah, bisa membuat langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itu tujuannya. Yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Kalian bisa menghasilkan sebuah dokumen atau karya, ya, dengan kreatif dan baik. Jadi kalian terserah. Yang penting kalian bisa menerapkan integrasi tersebut. Sudah dianggap pembelajaran hari ini tujuannya terselesaikan. Jadi kalian sudah bisa. Paham ya? Lanjut. Ini sebelum pelajaran kita lanjut ke materi penjelasan tentang MEMS ya. Kalian silakan mengerjakan pretest. Waktunya nanti 10 menit. Ini saya bagikan soal, kalian jawab sebisa mungkin. Silakan. Jangan ya, waktunya 10 menit. Jadi kalau sudah diputar untuk
lupa dikasih nama. Sudah. Bila masih kurang 5 menit silakan. Sudah kamu. Sudah. Sudah. Agak ini dulu. Sudah. Oke, sudah belum? Sudah semua ya? Sudah semua, coba saya tanya sekarang. Untuk membuat gambar di atas sebuah teks, kalau di dokumen Word, kira-kira caranya seperti apa? Ada yang tahu? Angkat tangan?
Ayo angkat tangan. Nah ini apa? What? In front of X. Coba Sivi. Kalau untuk gambar tadi yang di soal ada gambar gunting, itu apa fungsinya? Memotong. Terus ada lagi. Kalau untuk membuat database, ini pakai Excel. Jadi kalian banyak yang sudah tahu ya. Jadi ya. Nah, terus selanjutnya, yuk saya pengen lihat kalian bisa perlihatkan video cara integrasi yaitu MailMatch ya. Dan tolong diperhatikan ya. Tolong dicatat, perhatikan caranya. Ini habis, energinya nggak habis-habis. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan MailMatch untuk pembuatan surat undangan resmi. Oke, kita langsung saja. Nah, MailMatch adalah salah satu fasilitas atau fitur di Microsoft Word yang memungkinkan kita untuk membuat banyak dokumen yang sama sekaligus seperti surat, kemudian sertifikat dan lain-lain, tetapi dengan penerima yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh pada tutorial di sini, saya akan menggunakan MailMatch ini untuk membuat surat undangan resmi seperti ini. Jadi nantinya kita cukup membuat satu buah undangan, kemudian untuk nama dan alamatnya kita simpan datanya di Microsoft Excel, sehingga nanti tinggal kita linkkan surat undangannya di Microsoft Word ini ke data yang sudah kita buat di Microsoft Excel. Jadi misalnya jika datanya ada 100 orang, maka nanti akan di-generate secara otomatis sebanyak 100 undangan seperti ini, tetapi dengan nama dan alamat yang berbeda-beda. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu format surat undangannya. Di sini contoh format surat undangannya adalah seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan silakan bisa di-download pada deskripsi video. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan surat undangan seperti ini ya. Karena pada video sebelumnya tutorial mengenai cara pembuatan surat undangan sudah saya jelaskan pada tutorial di atas. Nah, setelah kita siapkan format surat undangannya, langkah berikutnya adalah kita siapkan data-data mengenai siapa saja yang akan kita kirimi surat undangan ini. Nah, untuk menyimpan datanya, kita bisa gunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Nah, kemudian kita lihat dulu di surat undangannya. Jadi di sini datanya hanya menulis dua data atau dua kolom ya. Jadi kita hanya membutuhkan nama dan alamat atau instansi ya. Sehingga di sini pada tabel yang kita buat di Microsoft Excel itu kita cukup membuatkan dua kolom. Yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua adalah alamat atau instansi. Oke, kemudian untuk namanya tinggal kita ketikkan di sini, kemudian untuk instansinya tinggal kita ketikkan di sini. Nah, sebagai contoh misalnya untuk nama saya ketikkan di sini Agus Widodo SPD, kemudian enter. Untuk kolom nama ini bisa kita berbesar kolomnya ya. Kemudian instansinya misalnya SMA N1 Surabaya. Ini juga saya perbesar. Nah, kemudian misalnya data yang kedua Budi Sasmito SPD, kemudian SMA N2 Surabaya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi tinggal kita masukkan semua nama-namanya di sini, kemudian masukkan juga semua instansi atau alamatnya pada kolom instansi. Nah, pada contoh di sini untuk datanya saya buat 6 orang saja ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan data-datanya, maka berikutnya adalah tinggal kita simpan. Kita klik file, kemudian save as. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya, misalnya saya simpan di drive B. Kemudian nama filenya misalnya data undangan, kemudian save. Nah, kemudian setelah datanya kita simpan, langkah berikutnya adalah tinggal kita tutup file data undangan ini. Sebelum kita tutup, lihat dulu ya, ini kita membuat data undangannya pada sheet 1. Oke, kita tutup. Nah, kemudian langkah ketiga kita kembali lagi ke file surat undangannya, kemudian kita klik pada menu mailings. Kemudian kita klik select recipient, kemudian kita pilih use existing list. Nanti akan muncul kotak dialog
Kemudian tinggal kita cari file Excel yang tadi sudah kita buat. Jadi saya simpannya di upload YouTube. Kemudian nama filenya data undangan, kemudian open. Nah tadi sebelum kita tutup file data undangannya, kita kan tadi menyimpan data undangannya pada sheet 1 ya. Jadi di sini kita tulis sheet 1, kemudian oke. Nah sampai pada tahap ini file surat undangan ini sudah terhubung dengan file data undangan yang tadi kita buat di Microsoft Excel ya. Nah ditandai dengan ini sudah update ikonnya. Kemudian langkah berikutnya masih kita klik di menu mailing, kemudian klik pada tanda panah di icon insert module. Nah nanti akan muncul nama-nama kolom yang tadi sudah kita buat pada tabel data undangan. Pertama kita klik dulu nama, nanti akan masuk di sini. Kemudian untuk instansinya kita simpan di sini. Ini ada titik-titik, kita hapus dulu. Kemudian klik lagi insert module, kemudian kita pilih instansi. Nah misalnya untuk nama dan instansi ini kita ingin beri start ya, maka kita blok dulu dari sini sampai sini, kemudian klik dulu menu home, kita beri surat tebal, ini juga sama, blok, kemudian kita beri surat tebal, lalu kita kembali ke tab mailing, kemudian kita coba klik preview result untuk melihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini muncul Agus Widodo, kemudian kita klik next, muncul nama berikutnya, klik next lagi, muncul nama berikutnya. Nah, jadi kalau sampai pada tahap ini sudah berhasil, data-datanya sudah muncul, itu artinya pengaturan merge yang kita lakukan sudah benar. Kemudian langkah berikutnya kita klik finish merge. Nah, di sini tinggal kita pilih, boleh kita klik edit individual dokumen, baru juga kita print dokumen. Jadi kalau misalnya kita pilih ini, coba kita pilih, kita klik ya. Kemudian kita pilih all, kita pilih semuanya, kemudian oke. Maka nanti akan di-generate surat undangan sebanyak data yang tadi kita masukkan di Microsoft Excel ya. Karena tadi datanya hanya ada 5, berarti nanti akan di-generate sebanyak 5 data. Jadi surat undangannya sama, kita lihat ya. Nah surat undangannya sama, tapi nama-namanya berbeda. Ini Agus Widodo, kemudian ini Budi, ini Chandra, dan seterusnya. Gitu ya. Itu kalau memilih edit individual dokumen. Kemudian kalau yang kedua, kita klik finish merge, kemudian klik dokumen, kemudian kita pilih all, kemudian oke. Nah nanti akan muncul kotak dialog print. Jadi kalau misalnya kita pilih yang kedua, berarti kita langsung mencetak surat undangan ini ke printer atau ke kertas. Kalau misalnya datanya ada 100, berarti kita klik oke, maka nanti akan langsung tercetak sebanyak 100 undangan dengan nama dan instansi yang berbeda. Nah untuk ini saya pilih yang saya. Nah jadi ini yang tadi, ini file masternya, gambar surat undangan bisa kita simpan. Kemudian ini yang kedua adalah yang tadi hasil edit individual. Nah ini belum kita simpan. Kalau misalnya kita ingin simpan, tinggal kita simpan saja file CSS. Kemudian kita simpan di upload YouTube lagi. Misalnya ini surat undangan jadi. Oke, kita klik save, kita close. Ini kita close juga, kita save. Nah kita coba buka di file Explorer. Nah jadi ini adalah data undangannya di Microsoft Excel. Kemudian ini surat undangan masternya kalau kita buka. Nah seperti ini ya, kita klik yes. Nah jadi ini hanya ada satu undangan karena ini adalah file masternya. Kemudian surat undangan yang sudah jadi tadi kita sudah simpan dengan nama surat undangan. Jadi kita buka. Ini akan muncul sebanyak data yang kita masukkan pada tabel selanjutnya. Gitu ya. Bisa pahami? Bisa. Mungkin kalian ada yang masih bingung, saya kasih video lanjutannya lagi. Nah, biar kalian lebih paham lagi cara menghubungkan atau manage di aplikasi perkantoran. Ini contoh membuat kartu peserta ujian. Biasanya kan ada fotonya ya. Ini contohnya. Silakan diperhatikan lagi ya. Nih ikut aja. Benar kan ada register ini buat. Masih iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Danau Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara cepat membuat kartu peserta ujian menggunakan mail merge. Nah, langkah pertama kita buka
kita klik menu Pack Layout. Kemudian di bagian Group Pack Setup di sini kita klik bagian tanda panah di bagian pojok. Nah, selanjutnya untuk batas atau margin di sini saya buat ukurannya adalah 1 cm semua. Kemudian saya copy agar lebih cepat. Selanjutnya untuk orientasi kertas saya buat potret. Kemudian untuk paper di sini saya menggunakan ukuran F4. Ukurannya adalah 21 cm, tingginya adalah 33 cm. Apabila sudah, kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya di sini kita insert tabel. Kemudian kita pilih tabel. Nah, di sini di bagian awal saya pilih untuk 3 kolom dan 2 baris saja terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian atas di sini saya kecilkan terlebih dahulu. Kemudian di bagian kolom yang pertama di sini ukurannya kita pilih di menu tabel tool. Ini saya persingkat ya karena ini sudah pelajarannya ke kemarin. Maksudnya saya anggap kalian sudah bisa kita fokus ke matematiknya aja ya. 6 cm. Ini kita akan membuat apabila sudah kita tekan tombol enter 2 kali. Selanjutnya kita tulis sini adalah kartu teks saja. Selanjutnya kita enter 1 kali lagi. Selanjutnya saya akan membuat tabulasi di angka 6. Kemudian kita tekan tab. Nah, apabila kita tekan tab pada keyboard ini akan pindah ke kolom kedua. Kita kembalikan. Kemudian kita tekan tombol kontrol dan tab. Nah, maka akan menyesuaikan di bagian sebelah kanan. Nah, di sini tekan tombol kontrol dan tab. Kemudian titik 2 dan spasi 1 kali. Nah, di sini ujian tab merge. Nah, ini. Kemudian kita Kan apa ini? Di sini? pilih menu step. Di bagian bawah sini step by step merge. Nah, kemudian di sini saya klik di bagian bawah. Ini kalau buat skala hanya. Nah, di sini apabila sudah seperti yang ada di layar Tadi monitor, kan cuma kita 1. klik tombol Kalau ini terus. skala banyak. Nah, kita tentukan lokasi tempat menyimpan datanya. Di sini tadi saya memilih desktop. Kemudian kita klik di sini untuk peserta ujian, kemudian klik tombol open. Nah, di sini untuk data ada di bagian sheet pertama, kita pilih, kemudian kita klik tombol OK. Nah, apabila sudah, kita klik tombol OK. Nah, mohon maaf di sini tadi awal untuk form klik menu home, kemudian di bagian border kita hilangkan semua border atau kita pilih border. Selanjutnya di bagian kolom di sini yang ingin kita buat border, kita klik di sini, kita pilih offset border. Ini cara membuat kartu peserta ujian begini. Di sini letaknya tidak rata. Kita klik di bagian atas untuk menyeleksi tabel. Kemudian kita pilih menu alignment. Kemudian kita klik di bagian yang center lagi. Nah, apabila kita pengen review hasilnya seperti yang ada di dalam monitor. Nah, selanjutnya di sini masih di bagian nama. Ini kita beri tadi sudah ada spasinya. Selanjutnya di bagian my link tadi. Nah, di sini kita pilih insert merge file. Kemudian untuk nama kita pilih nama juga. Kemudian untuk NISN di sini juga kita pilih. Kemudian kita pilih NISN. Selanjutnya untuk peserta ujian. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik untuk previewnya atau kita klik untuk melihat hasilnya. Di sini kita enter 1 kali lagi. Nah, ini untuk data siswa yang pertama. Kemudian kita klik. Nah, untuk mengcopy form dari yang kita buat pertama kali, kita arahkan di bagian sebelah kiri hingga membentuk tanda panah seperti yang ada di dalam monitor. Silahkan klik kanan mouse. Selanjutnya silahkan copy.
Nah, di sini untuk mempaste kita lakukan hal yang sama. Kita klik seperti yang ada di monitor, muncul tanda panah hitam. Nah, kemudian kita paste. Nah, di sini apabila di print preview untuk mailing merge-nya, nah ini nama datanya sama. Kita kembalikan terlebih dahulu. Kita arahkan kursor sebelum nama di sini. Kemudian kita pilih di bagian mail merge pengaturannya di bagian rule. Kemudian kita pilih menu next record. Nah ini ya. Jadi kalau skala banyak kalian di copy ke kanannya, bawahnya, ditambahi apa itu? Rules next record. Paham ya? Maksudnya ya. Kalau tadi kan berupa satu. Kalau untuk memperbanyak kalian untuk ke sebelahnya, tapi kan sama. Misalkan satu lembar satu nama kan nggak mungkin kita satu lembar cuma satu. Kan pasti bisa 9 atau 6 kartu. Untuk apa? Menghemat kertas. Jadi untuk menghemat kertas caranya seperti ini. Jadi harus dikasih next record berikutnya. Kalau nggak dikasih next record, dia akan tertera cuma satu aja. Jadi cuma satu. Misalkan 10 data, yang nanti akan muncul cuma satu data. Paham ya? Nah, akan muncul seperti yang ada di dalam monitor. Di sini terdapat next record, kemudian baru nama. Apabila kita print preview, hasilnya seperti apa? Nah, di sini namanya sudah berbeda. Apabila sudah seperti ini, kemudian kita kembalikan lagi terlebih dahulu. Baru pada kolom yang kedua, di sini yang kita copy, kita paste. Kita cek lagi. Nah, di sini untuk masing-masing kartu peserta namanya sudah berbeda. Nah, berarti langkah ini sudah benar. Selanjutnya kita tinggal paste semua. Pastikan ketika melakukan paste sesuai dengan contoh yang ada di video tutorial. Kursornya hitam ya di sini. Kalau master di semuanya itu satu tabel. Kita cek, Pastikan review. Nah, di sini sudah berbeda-beda ya namanya. Peserta namanya sudah Caranya seperti berbeda. itu. Nah, kita kembalikan. Kemudian untuk mencetak semua kartu peserta, di sini kita pilih menu finish and merge. Kemudian kita pilih menu print document. Aturannya apabila kita ingin mencetak semua, kita klik di bagian menu A, kemudian kita klik tombol book. Sudah. Pertanyaan saya ya. Nah, misalkan saya pengen biasanya kartu seperti yang dibantu kalian ada di sini fotonya. Apakah ada yang bisa? Bisa kan? Belum bisa ya. Belum, Pak. Untuk hari ini kalian saya harapkan bisa membuat sebuah kartu peserta ujian, mungkin kartu nama yang di dalamnya ada foto. Saya akan bagi kelompok, nanti kalian diskusikan di belakang sana. Setelah itu kalian nanti saya beri lembar kerjanya per kelompok, kalian diskusikan gimana sih cara membuatnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagi kelompoknya ya. Jadi yang pertama kelompoknya ketuanya yaitu Aini, yang kedua Dika, yang ketiga siapa? Irgi, yang keempat Vivet. Jadi ada 4 kelompok, silakan kalian untuk kelompok yang lainnya bebas, yaitu 5, satu kelompok 5 siswa. Silakan. Yuk. Mungkin ini bisa cuma tadi silakan. Silakan Vivet, ini. Ini kelompoknya Vivet ini. Ini kelompoknya Aini.
Ini kurang ini sini. Udah sini. Ini 2 sini. Kurang 2 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kan ini? Lebih 1 ini. Sini 1. 5. Sini. Ayo, apa-apa sama aja ya. Ini kan sini. Nah, sudah 5 semua ya. Sudah dapat KTP-nya? Belum. Ya, silakan nanti kalian bisa menggunakan komputer ini untuk mencoba ya. Ya, kelompok ini silakan kalian pakai komputer satu ini untuk mencoba membuat sebuah kartu siswa, dikasih foto. Nah, diskusikan cara-caranya, kalian tulis di LKPD sesuai petunjuknya. Sama yang ini kelompoknya, nah ini silakan pakai komputer ini. Yang kelompoknya Raffi silakan pakai komputer ini. Dan selanjutnya kelompoknya siapa? Dika silakan pakai komputer yang pojok. Ya, paham ya? Silakan kalian diskusikan. Silakan. Waktunya 20 menit. Kalau mungkin ada kesulitan, pertanyaan, kalian bisa diskusikan atau tanya ke saya. Pak, langsung coba gak apa-apa, Pak? Gimana? Langsung coba. Ya, silakan. Langsung sambil nyoba, gak apa-apa. Mungkin bisa didampingi. Satu aja yang nyoba ya. Jadi temennya nanti menulis caranya ya, langkah-langkahnya. Silakan. Mungkin bisa membuat database-nya 10 lah, 10 siswa. Atau mungkin 5 nggak apa-apa sudah. 5 peserta mungkin. Membuat kartu peserta sebanyak 5. Yang sini mau mewakili siapa? Kamu sini aja. Silakan membuat ya. Bisa. Tulis saja. Tulis dulu yang lain yang tulis ya. Coba. Yang pertama yaitu kamu membuat dokumen masternya dulu. Nah, contoh kartu siswa, kamu membuat kartu siswanya dulu, dokumennya. Habis itu langkah kedua yaitu membuat database-nya pakai Excel. Nah, itu kalian coba dulu itu. Jadi nanti di situ terisinya yang mau diisi apa? Misalkan kalau dokumennya nama peserta, terus jurusan misalkan ya, terus nomornya misalkan. Jadi di database-nya harus ada tertera nama, jurusan dan itu. Misalkan kasih foto ya, kalian di situ harus dikasih foto. Ya, silakan dicoba. Di sini kelompok sini ada kesulitan. Kalian coba dulu, nanti membuat dokumennya dulu. Ya, pastikan dokumennya itu nanti kalau untuk Word-nya kalian simpan pakai Word 2007, 2003 wajib itu. Kalau untuk Excel-nya bebas. Ya, jadi database-nya kalian tentukan, kalian tulis langkah-langkahnya seperti apa. Coba dulu. Kalau untuk foto gimana caranya? Kalian cari di internet situ nggak apa-apa. Ya. Kelompok ini bisa. Kan ya. Langkah-langkahnya membuat dokumen dulu, terus Excel-nya dibuat, ya database-nya. Habis itu kalian linkkan. Ya. Nanti kalau ada kendala, tanyakan ke saya atau diskusikan ya.
dibantu ya temannya. Silakan berdiskusi. Ditulis cara langkah-langkahnya. Karena nanti ya setelah ini kalian mempraktekkan secara individu, ya. Jadi setelah diskusi kalian tahu caranya, yang kedua tahu, terus kalian nanti mempraktekkan secara individu. Saya harapkan kalian bisa mengelingkan ada fotonya. Tulis langkah-langkahnya yang di situ ya, biar KPD-nya ditulis langkah-langkahnya seperti apa tadi, use apa gitu ya. Di sini, tulis di sini. Langkah-langkah untuk membuat link margin-nya itu satu, membuat Word, Excel, terus ditulis langkah-langkahnya. Ya. Nanti diklik apa margin, ya. Ya ditulis, silakan ditulis. Mungkin ada yang satu ke sana, oh di sini. Tulis, silakan. Tiga perwakilan mungkin, Taufik dibantu mungkin ya. Tiap langkah ditulis ya. Ini ngomong ini juga ditulis nanti langkahnya seperti apa, tulis ya. Ya, gimana? Kalau nanti kalian pakai foto terserah di situ ya. Jadi fotonya yang boleh dimasukkan. Yang saya nilai yaitu kalian sudah bisa menghubungkan antara aplikasi Word dan Excel. Itu ya. Langkah-langkahnya kalian tulis di lembaran yang saya kasih. Oh ya, saya nilai. Ya, terus dilingkan buat Excel-nya. Ya diskusikan temennya. Habis ini kan buat dokumen terus buat apa? Main korporat ini. Pakai Excel. Nama. Bebas ya, isinya satunya ya. Mungkin cuma nama, jurusan, kelas, tidak apa-apa. Tidak apa. Tulis itu apa? Nah, tulis saja di sini.
Kan tadi sudah dilihat tutorialnya, dan kalian sudah nyadar. Nah, itu kalian diskusikan lagi. Kira-kira kalau ada di foto, gimana caranya, langkah-langkahnya? Itu kan sebuah permasalahan. Ingat-ingat caranya tadi, itu mailing, terus use, itu dicatat ya. Database-nya itu yang foto ya, foto yang data. Biasanya kendalanya itu kalian penyimpangan, tadi nggak dijelaskan di video ya, mau perhatikan ya. Penyimpanannya nanti kalau Word itu pakai 2013, jangan yang 2010. Nah, kalau Excelnya Pak, kalau Excelnya silakan pakai 2010, tidak masalah. Khusus untuk Wordnya pakai yang 2013. Lupa file tipenya pakai 2013. Ya, tidak terjadi kegagalan. Buat satu aja dulu. Buat satu. Satu jadi klasternya. Nomor undangan apa? Bisa. Kendalanya apa? Ngilangin? Yang mana? Di blok aja. Di blok. Bukan di geser. Itu enable dulu. Klik enable dulu. Ya. Nah, yang ini mau digabungkan. Nah, kamu coba cari. Nah, terus klik kanan. Nah, klik kanan. Klik. Exit ya, 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 yang lainnya lagi mungkin ada kendala, maka waktu diskusinya kurang 5 menit lagi. Setelah ini saya akan suruh kalian mempraktekkan secara individu. Gimana? Iya. Saya ada kendala? Oke. Gimana? Fotonya? Fotonya nanti kalian ambil dari sini. Kalau ini sedikit nanti bisa dari ini ya. Kelompoknya 3 ada kendala? Ada masalah? Adit bisa? Saya kira bisa. Kita bisa? Bisa ya. Ini kelompoknya aktif.
Bisa sudah. Terus kelompoknya ini. Ini kelompoknya sama ini. Ki sudah hampir sudah bisa. Yuk kelompoknya yang lainnya, yuk. Bisa ini kelompoknya ini. Bisa, oke, bisa sudah. Ya, yuk, tapi yuk, Dad. Yang lainnya lihat yuk. Mungkin nggak bisa jadi bisa. Silakan yang kelompoknya ini coba dilihat caranya. Ya, bukan ini aja yang bisa, ayo lihat bareng-bareng. Ditulis ya langkah-langkahnya. Nah, ini bisa masukkan ya gambarnya ya. Terus perhatikan ya, jadi penyimpanannya Excel sama Word sama itu dijadikan satu folder. Ingat ya itu ya, kalau ada foto wajib satu folder. Ya, satu folder. Foto, bisa nggak? Buat dokumennya dulu. Setelah itu simpan 2000, titik koordinatnya 2013. Terus buat database. Untuk mengelingkan wajib Excelnya ditutup setelah disimpan. Oh sudah, oke. Yuk, sudah kurang 4 menit lagi waktunya diskusinya untuk cara-caranya. Jangan lupa biasanya KPD-nya dikumpulkan ya. Ditulis gimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa. Bisa. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan ke KPD-nya dan kembali ke tempatnya masing-masing seperti tadi. Yuk, saya kira diskusinya sudah cukup untuk pembahasan langkah-langkah membuat integrasi antar aplikasi. Silakan dikumpulkan, silakan kembali ke tempatnya masing-masing seperti tadi awal. Ya, ini kelompoknya ini sudah. Terima kasih. Yang kelompoknya satunya lagi, kelompoknya Adit, Dika, sudah? Sudah, silakan kembali ke tempatnya. Mana? Ya, yuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompoknya Diki sudah?
Raffi sudah? Ya sudah, kembali ke tempatnya masing-masing. Dikumpulkan? Tidak ya? Oh ya, sudah. 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 Yuk, kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompoknya Vivelia, kira-kira kendalanya di apa nih? Apakah sudah paham? Vivelia, Debbie, Rizkyana, Melinda, Resti, Dinia Mira. Ada pertanyaan? Sudah bisa? Untuk main match-nya? Sudah ya? Terima kasih. Terus untuk Raffi, Irgi, Faiz, Inaya, Rusna, apakah ada kendala? Apa? Memasukkan fotonya. Hanya yang bagus, gimana caranya? Masih belum bisa. Untuk kelompok yang lainnya, kelompoknya Dika tidak bisa juga. Terus kelompoknya ini Sama Pak. sama, nggak bisa. Jadi yang saya bisa yang Vivel, kelompoknya Vivel ya. Ya, di sini saya akan sedikit cara memasukkan foto. Di awal yang kalian buka yaitu apa? Oh. Terus kalian buat sebuah tabel. Misalkan seperti ini ya. Terus ini saya merge. Peserta ujian. Ini saya buat semua. Untuk tempatnya foto. Yang ini sama. Ini kasih nama. Terus kelas. Terus jurusan. Lagi. Nah, misalkan yang ini mungkin judulnya SMK Al Hasan Jember. Saya taruh tengah, besar. Setelah itu gimana caranya? Disimpan dulu. File, save as. Saya taruh di misalkan di drive D. Nah, ya sini ya. Terus ini namanya master dokumen. Misalkan ya. Jangan lupa diganti yang 2003. Terus di save. Sudah, kalau sudah setting close. Tinggal kalian apa? Buat yang Excel buka. Di situ tadi yang belum diisi yaitu apa? Nama. Terus habis itu kelas, jurusan, terus foto. Nah, kalau nama misalkan namanya Aini, terus Adel, misalkan ya, terus apa? Coba lagi, Dika, terus Viver, misalkan kelas 10. Jurusannya di kafe, kan gitu. Nah, untuk foto belakang dulu ya. Yang penting kalian bisa ini dulu. Ya sudah. Setelah itu kalian apa? Save, jangan lupa. File, save as, dimasukkan ke drive di satu folder. Ingat,
Paham ya? Nah, ini database. Nah, ini mau dirubah 2003 boleh, yang 2010 juga boleh, terserah. Saya biarkan yang 2010. Terus di save. Kalau sudah, sekarang ganti fotonya. Tadi kan di D. Nah, ini ada fotonya enggak? Oh, ada fotonya. Contoh aja ini lah. Oke, saya taruh di sini ya. Gambar. Ini saya ganti rename 1. Sudah. Saya kira hari ini kita belajarnya yang mailingnya aja dulu, ya. Nanti berikutnya bisa tentang foto. Saya pastikan kalian bisa mengelingkan dulu, ya. Ya. Buat itu. Kalau sudah seperti ini, di close. Ya. Habis itu kalian buka lagi masternya tadi. Caranya gimana? Untuk yang 3 mailing, terus apa? Select recipient, terus use existing list. Nah, kamu cari dulu database-nya mana. Setelah itu klik open. Ini kenapa ada sheet 3? Karena tadi ada 3 halaman. Yang dipakai halaman yang pertama. Terus oke. Setelah itu gimana? Kita sesuaikan datanya. Insert. Terus diketik nama. Ini misalkan mau ditebalkan, boleh. Terus lagi kelas. Dikasih mailing, insert, match field, kelas, jurusan, insert match field, jurusan. Setelah itu kalian apa? Review. Tadi ada berapa datanya? 2, udah ganti ya. 3, 4. Ada 4 tadi ya. Yang pertama itu judulnya. Nah, udah bisa ya? Udah kira pertanyaan? Kalau sudah, silakan kalian buatlah sekreatif mungkin secara individu. Boleh undangan, boleh kartu peserta ujian, boleh sertifikat yang bisa ada hubungannya integrasi antar aplikasi Excel dan Word. Nah, saya kasih waktu 15 menit ya. Jadi kalian silakan buat. Terus saya nilai. Yuk, silakan dimulai. Disimpan ya di dokumen situ. Gimana? Silakan sekreatif mungkin ya, bebas, nggak harus kartu ujian, sebisa kalian, sekreatif kalian. Kalau ada kendala tidak bisa ditanyakan ke saya.
Jangan lupa disimpan buatnya. Jadi, bisa. Oke, cara ini digabung. Kamu belum. Ngerti ya? Bisa. Kira-kira seperti itu. Klik kanan. Klik kanan pada sini. Bentar ya. Klik kanan. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Jangan di blok. Nah. Pelan-pelan. Ini aja. Nanti muncul. Ulang lagi, pelan-pelan aja. Ini di blok 2. Ini. Di sini. Baik. Geser ke kanan. Jangan diklik. Jangan diklik. Nah itu ya. Klik kanan. Oke. Paham ya? Pengen nambah lagi, kamu klik kanan. Ini bisa. Apa? Coba ini. Ya, bisa ya.
bisa. Nah, di save terus pakai Excelnya di save juga seperti merger. Bisa namanya ini yang mana kan dia tuh yuk database-nya lupa bagus dikasih logo silakan bebas ya, boleh undangan, boleh kartu siswa, gimana begitu. Nanti sudah, coba lihat. Ada berapa data? 6. Hasilnya coba finish, hit, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Ya, yang lainnya kita sudah selesai, ya bisa. Gimana? Pak sudah. Cara? Mana? Oh ya, ini sama ini belum. Digeser aja terus. Digeser ke sana. Nah, digeser ke sana. Digeser dulu. Tadi. Saya jangan ditekan. Lambat. Oke, sip. Ini terus geser. Iya. Ini nih, kamu klik keluarnya dulu. Klik keluar. Nah, ulangi lagi. Langsung di blok. Nah, di kanan. Iya, simpan. Capture. Set. Iya. Bagus. Bisa kan ya? Sudah? Coba lihat. Oke. Nah, di finish terus di edit individual dokumen. Oke. Siapa yang ada itu kesulitan? Bisa. Ya, di save ya. Sudah. Iya, juga. Itu sudah di itu ya. Oh, iya. Terus masternya mana? Oke. Untuk yang lainnya, silakan. Yang sudah bisa. Sudah. Ya, ini sudah belum. Ada yang belum bisa disimpan. Sudah. Oke, kita sudah selesai. Yuk, yang belum sudah ya. Oke, ya disimpan. Yang lainnya ya. Yang
Kalian tahu. Konsumen mana ada? Belum selesai. Udah bisa, Raffi bisa, sudah ya, kita juga sudah bisa. Hias diwarnai terus, sudah bisa. Gambarkannya 6 bisa disimpan ya. Ini bisa kendalanya apa bisa ya, database-nya sudah ya, tinggal ngelingnya. Oke. Jurusan review jurusan aja. Pak sudah. Iya, ya, bisa berarti ini. Ini mana ini? Ini bagus ini. Oke, 10 database ya dia. Nah, oke, ini bisa. Iya. Oke, cuma 3. Iya. Baik, kurang gitu ya. Yang lainnya, yang belum, Bobby sudah. Adit, gimana Adit? Masih bingung Adit? Adit masih bingung, database-nya belum? Sudah? Coba. Saya cek dulu. Oke. Ini sudah ya. Mungkin ayo. Terserah sudah. 5 dulu. Sudah? Sudah ya? Simpan, simpan. Ini sudah bisa juga. Nah, ini. Yang sudah silakan di save ya.
Tinggal terakhir ini Adit sudah. Ya, waktunya sudah habis. Saya mulai. Terima kasih ya, kalian sudah saya anggap banyak yang bisa. Mungkin ada satu Adit atau yang Bovin belum selesai. Ada siapa yang belakangnya ini tapi pasti karena ada kendala tadi ke database-nya belum selesai. Tidak apa-apa. Jadi bagi yang belum selesai, silakan nanti kalian pertemuan berikutnya belajar lagi. Nah, minta tolong belajar ke temannya yang sudah bisa. Kira-kira ayo ada pertanyaan untuk kesimpulan pelajaran hari ini? Mungkin ini ada kendala mungkin? Tidak. Ada lagi? Yang lainnya? Kendala foto. Untuk foto berikutnya jika ya, jadi nanti foto bisa dijadikan tugas untuk kalian di rumah untuk mempelajari gimana sih caranya integrasi aplikasi ke kalau ada fotonya atau gambarnya. Nah, untuk hari ini kalian belajar integrasi Excel ke Word cukup dengan teksnya saja. Nah, kegunaannya apa? Kalian sudah paham ya? Jadi kegunaannya apa? Mungkin Raffi bisa jawab. Kegunaannya kalau untuk aplikasi integrasi ini untuk manager agar apa? Agar mempercepat. Ada lagi? Mempermudah. Jadi mempermudah pekerjaan kalian, mempersingkat waktu. Bagus. Ada lagi? Apa? Sudah. Jadi intinya kalian kalau untuk membuat dokumen, satu untuk masternya sama, tapi pengisiannya beda-beda. Mungkin ijazah, mungkin sertifikat. Bisa menggunakan fitur tadi, yaitu apa? Integrasi antar aplikasi, yaitu apa? Paham ya? Nah, untuk hari ini silakan, ini saya kasih lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian isi ya, terus nanti dikumpulkan lagi. Silakan diisi. Kasih nama, berisi. Isi ya. Ya, maksudnya dikumpulkan dari belakang ke depan ya, kumpulkan. Sudah diisi refleksinya. Jurusan, berarti diisi jurusan. Sudah? Sudah. Ya. Nah, ayo kumpulkan. Diisi refleksinya ya. Kita sudah isi. Sudah? Sudah. Kasih nama jurusannya, program studi, program studi.
Ya. Sudah nanti. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya hari ini, kalian sudah belajar tentang fitur integrasi antar aplikasi perkantoran. Tugas kalian untuk selanjutnya yaitu mempelajari tentang bagaimana fitur aplikasi tersebut memasukkan sebuah foto atau gambar. Ya, bagi yang belum bisa seperti Adit, siapa lagi tuh pasangannya? Resti, nanti bisa minta diajarin sama temen yang sudah bisa. Nah, saya kira tadi kendalanya cuma sedikit, mungkin kekurangan waktu ya. Jadi itu Adit juga ya, jadi nanti belajar apa-apa. Jadi kesimpulannya hari ini cukup, pelajarannya sudah bisa dipahami ya semuanya ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Paham ya? Sudah, silakan ketua kelas memimpin doa untuk penutup. Ya. Pulang ya. Dalam bentuk pelajaran, marilah kita berdoa bersama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sudah, saya akhiri. Terima kasih, bisa untuk melanjutkan materi selanjutnya mulai di besok. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.